Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta di singgasana surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang telah menjadi terang bagi jalan hidup kami. Kami mohon agar Engkau terus menuntun kami melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh Gembala kita, Pastor Paulus, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih dalam dan melakukan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dengan rendah hati. Berilah kami kebijaksanaan untuk memahami makna firman-Mu dan kekuatan untuk menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami firman-Mu menjadi rema bagi kami, cahaya di tengah kegelapan dan kekuatan bagi kami untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Jadikanlah firman-Mu sebagai dasar bagi setiap keputusan dan tindakan yang kami ambil. Kami memohon agar firman-Mu terus bekerja dalam hati kami, hingga merubah kami menjadi serupa dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pak Rumen. Ya, terima kasih Pak Siliwangi untuk doanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Ya, kita akan mulai dari Ibu Veronica. Silakan Ibu. Mazmur 21 ayat 1 sampai 14. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersuka cita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya. Dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu. Engkau memberikannya kepadanya. Dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu. Tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci Engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala. Pada waktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atas-Mu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busur-Mu, Engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Ibrani 2. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab, kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya.
sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan, kekuasaan, dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang dikecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin kepada mereka keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara, katanya. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihi. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Abdul, Siaan, dan Ibu Veronica yang sudah membacakan Alkitab hari ini. Ya, Bapak Ibu, yang tadi kita habis berjingkrak-jingkrak, atau tadi mungkin habis bersorak-sorak karena habis bernyanyi ya, memuji nama Tuhan dengan semangat. Nah, sekarang waktunya kita mempersiapkan hati kita duduk dengan tenang, kita berdiam diri. Yang tadi beraktivitas ditinggalkan dulu, hanya sebentar ya Bapak Ibu. Kita fokus, kita duduk dengan santai, dengan rileks. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Faujang, dengan judulnya Mahkota Kemenangan. Ya, untuk waktu dan tempat dipersilakan Pastor. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan penuh pengharapan yang teguh, jangan goyang. Terus mengucap syukur, jangan lupa berbuat baik. Praktek tiap hari, saya mau berbuat baik sama siapa. Di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, jangan takut. Ya, jangan takut ya. Seringkali kemarin ya, kita ini kebanyakan teori, tapi nggak praktek. Lakukan firman Tuhan setiap hari, praktekkan. Maka hidupmu akan bahagia. Masalahnya kita, waktu praktek pun, kita setengah hati. Atau bahkan mungkin Anda mempraktekkan yang salah pula kan. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kamu bener-bener nyok kasih, ditempelengin kamu akhirnya nanti.
Waktu kamu nolong, kamu tidak mercy, tapi kamu pity. Waktu kamu berbuat baik dengan, oh kasihan ya. Akhirnya kamu dibentung. Tapi kalau kamu punya mercy, maka kamu akan punya hikmat. Kapan dan harus bagaimana cara berbuat baik itu. Ya. Nah, sangat luar biasa sekali, sangat menarik adalah ketika banyak sekali dari kita ya berhenti berbuat baik, berhenti melakukan firman Tuhan, capek semuanya, aku udah capek. Ya, suami istri, saya sudah capek, nggak mau lagi mengampuni, ya, nggak mau lagi punya pengharapan. Saya sudah capek berharap pada Tuhan. Mengapa kita capek berharap kepada Tuhan? Karena Anda hidup dengan hawa nafsu. Selama hidup kita dipenuhi dengan hawa nafsu, makin kita ngotot, makin kita kekeh, maka makin capek, makin berat hidupnya. Ya, ketika Anda menghadapi musuh, ada orang memfitnah, kamu lihat tuh apologet TikTok lagi saling ribut, saling memfitnah. Jumpa tanya mereka hidupnya bahagia enggak? Enggak mungkin bahagia. Ya, kamu tanya hidupnya Nabi 26, Joseph Paulus yang bahagia enggak? Ya bahagia, enteng. Ada orang fitnah enggak mempan. Ada orang fitnah enggak mempan. Ada orang mau ngapain kita enggak mempan. Kita masih kolektornya kita tambah banyak, ya kan? Kita proyeknya tambah besar. Kita makin maju, kita makin berkembang, ya kan? Ya kan? Orang mencoba fitnah kita, mencari-cari kekurangan kita, bahkan orang-orang bekasnya kita yang dari kita mencoba bongkar-bongkar. Yang ada adalah mereka yang kelihatan kayak orang sakit jiwa, cari-cari kesalahan orang lain. Ya kan? Kenapa? Nggak perlu kita sampai ngotot-ngototan, nggak perlu. Kenapa? Karena saya memberi teladan kepada Anda. Nggak perlu. Kalau memang dari Tuhan jalan terus. Nggak dari Tuhan, ya udah berhenti. Gampang, nggak usah dipikir. Ya kan? Nggak usah ngotot. Kalau dari Tuhan jalan terus, yang penting kamu jangan ladung di depan saya, atau saya tabrak. Bukan apa-apa, ya saya kan jalan terus, saya kan mana tahu. Jadi kalau misalnya Anda sudah nggak setuju dengan cara kita, ya Anda minggir saja. Nggak usah bikin masalah. Nggak usah ngeladung, nyoba. Aduh nanti kamu sial, sudah banyak yang sial ya. Karena apa? Karena kamu tidak mengerti yang saya lakukan. Ya kan? Kalian mencoba menuduh saya menara Babel, mencoba menuduh saya apalah segala macam lah dengan segala tuduhan-tuduhanmu itulah dari dulu ya. Nyatanya kan nggak ada yang terbukti. Ya kan? Nggak ada yang terbukti satupun. Kenapa? Karena saya hidup di dalam terang, terang benderang. Keuangan saya, ya kan, kehidupan saya, tidak ada yang saya tutupi. Makanya orang saya ajak ke rumah biar melihat kehidupan kami, nonton ya bagaimana kami, kayak hidup kami setiap hari, keluarga kami seperti apa, kalau saya lagi bertengkar dengan anak seperti apa, nggak apa-apa, nggak ada yang ditutupin ya. Suami istri bertengkar gimana sih kalau nggak bertengkar sama tetangga? Oh saya bertengkar tiap hari. Nah kalau kamu sama tetangga tiap hari bertengkar, nah kamu nanti lapor ribut nanti. Kalau bertengkar sama suami istri tiap hari ada apa-apa lagi gimana sih? Ya kan suami istrinya bertengkar. Kalau nggak bertengkar namanya sama tetangga orang lain. Ya kan paling enak dijak bertengkar kan suami istri. Kalau tetangga dijak bertengkar kan ruwetnya panjang lebar dalam. Kalau suami istri dijak bertengkar kan udah selesai di tempat tidur. Seharusnya kan Tuhan kan memberikan tempat tidur, makanya jangan ajak-ajak orang lain di tempat tidurmu. Karena tempat tidur itu salah satu cara menyelesaikan pertengkaran rumah tangga. Ya kan? Nah, jadi kamu harus sehat, suami istri jaga kesehatan yang benar. Itu ya. Nah, balik lagi. Kenapa kita nggak kuat? Kenapa kita masih terus saja bergumul dengan masalah? Karena Anda mencoba menyelesaikannya dengan kekuatanmu. Ya kamu bermegah, oh karena aku pintar, karena aku cerdas, karena aku banyak akalnya, karena aku hebat, karena aku kuat, muda.
Ya kan, kemarin sudah diajari kita bermegah karena kekurangan kita bermegah karena penderitaan, karena segala macam fitnahan, karena segala macam kegagalan yang sudah pernah kita lakukan, dan kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan memilih kita. Kita bermegah karena itu, ya karena pilihan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Kalau Anda bermegah karena masalahnya sepele, saya bisa kok, saya bekas direktur di perusahaan, oh masa sepele, saya dulu waktu sekolah saya selalu juara kelas, makin kamu bermegah di dalam kebisaanmu, makin kamu terpuruk makin jauh, karena kebisaanmu itulah yang membuat kamu makin ke dalam. Semua pencobaan, semua masalah dalam hidupmu, semua topan badai, semua keributan dalam hidupmu, temanya cuma satu, supaya kamu rendah hati. Loh, beneran, supaya kamu rendah hati. Udah, temanya cuma itu saja. Kalau kamu menemukan kata kerendahan hati di dalam semua tema badai hidupmu, maka kamu akan meresponinya dengan benar, ya. Maka kamu akan cepat selesai masalah itu. Makin kamu rendah hati, makin cepat selesai. Makin kamu mau ngotot, enggak bisa kali ini harus saya lawan, enggak kali ini harus saya maka makin panjang, maka makin ruwet, maka makin nggak selesai-selesai, dan menimbulkan masalah baru, apalagi suami istri. Apalagi suami istri. Suami istri harus sediakan selalu maaf dan kerendahan hati. Nanti enak, bertengkarnya itu sehat. Temanya selalu baru pertengkarannya, bukan masalah 20 tahun lalu bertengkar ya. Bertengkar untuk masalah yang sama selama puluhan tahun itu nggak enak ya, bau ya. Sampai sudah habis yang mau ditengkarin apa, akhirnya nggak banyak ngomong, gebuk-gebukan. Jangan bertengkar untuk masalah yang sudah tahunan. Bertengkar itu saya sama anak tuh tengkarnya masalah baru. Ya, bertengkarnya masalah-masalah yang baru yang kita nggak ngerti, ya kan. Menyelesaikannya ya kan, memang caranya begitu, ya kan. Bertengkarnya sehat, bukan untuk masalah-masalah yang udah puluhan tahun, ya kan. Ya, makanya harus selalu ada kerendahan hati dan maaf. Ya, seluruh rumah tangga itu harus ada kerendahan hati dan maaf. Nanti kamu akan sehat hidupnya. Memang kelihatannya namanya rendah hati kan kamu direndahkan. Ya, namanya rendah hati kamu direndahkan. Tapi justru itulah kamu akan menerima mahkota kemenangan. Justru karena kerendahan hati. Orang, ya bukan orang yang dominan yang menang. Bukan orang yang berhasil memuaskan nafsunya, menunjukkan who is the boss. Ya, siapa nih yang berkuasa? Oh, bukan. Yang menang adalah orang yang rendah hati. Ya, di dalam fitnahan, di dalam semua caci maki, yang menang itu orang yang rendah hati. Contohnya saya. Orang boleh fitnah saya, orang boleh caci maki saya, kita nggak pernah balas. Setelah selesai, saya cerita sama kalian ini loh. Supaya kalian tahu, ini kan semua di YouTube semua, di medsos semua, kelihatan. Responnya saya, bagaimana cara ngomonginya, ya kan. Akhirnya kan orang mau fitnah apa sama kita? Ya kan, nggak bisa. Yang rendah hati, yang diam, itu yang menang. Kita mungkin untuk beberapa saat lamanya, dan tidak lama, kita akan direndahkan, ya kan. Tetapi pada akhirnya yang punya mahkota siapa? Ya kita. Ya kan? Yang punya mahkota kemenangan ya kita yang diberi mahkota kemenangan. Karena apa? Karena kerendahan hatian. Karena apa? Karena pengampunan. Siapa di sini yang lagi punya masalah? Makin kamu mau menunjukkan siapa yang berkuasa, kamu akan makin masuk dalam masalah itu, makin panjang. Kalau kamu tunjukkan kerendahan hatian, maka tiba-tiba masalahmu selesai dengan sendirinya. Siapa di sini yang sedang terlibat dalam utang piutang? Kalau kamu rendah hati, mungkin kelihatannya orang menghina kamu. Ya, jangan ingin menunjukkan kesombongan sama sekali. Maka kamu akan tiba-tiba lepas dari masalah itu. Kamu bisa ngatur dengan baik. Siapa yang sedang ada di dalam masalah
dengan keluarga besarnya, tunjukkan kerendahan hatian. Bukan menunjukkan siapa yang berkuasa, awas tuh. Jangan sebut nama saya Paul kalau saya. Makin kamu begitu, makin lama, makin panjang, makin dalam. Tapi kalau kamu tunjukkan kerendahan hatian, mungkin dia akan hina kamu. Tapi semua orang tahu kamulah pemenangnya. Ya kan? Sekarang ketika semua apologet TikTok itu pada ribut, coba. Yang paling anteng kita, yang donasinya paling stabil kita. Yang kehidupannya paling stabil ya kita. Kita berbuah, kita makin berkumpul, kita makin banyak. Kita makin berkembang pelayanan kita. Ya kan, full timer kita juga makin banyak, ya kan, aktivis kita makin banyak, yang keluar ada, ya kan, yang keluar ada, ya kan. Nah, tapi kan apa terus yang keluar itu bisa fitnah kita? Nggak bisa, karena nggak ada yang perlu difitnah, ya kan. Makanya hidup dalam terang itu penting. Hidup di dalam terang itu penting. Jangan ada rahasia-rahasiaan. Ya, jangan ada rahasia-rahasiaan di antara kita. Semua terang benderang. Ya, tidak ada rahasia di dalam pengurus, di dalam struktur kita, dalam keuangan, semua tidak ada rahasia, terang benderang semuanya. Ya, nggak ada main belakang, tidak ada umpet-umpetan, enak. Dan itulah hubungan kita. Dan saya beri contoh kepada Anda, bagaimana hidup kita yang sebenarnya harusnya di dalam Tuhan. Hidup dalam terang benderang. Masalah kan munculnya kan dari mulai mana? Dari mulai gelap-gelapan kan. Diam. Masalah munculnya kan dari situ kan. Karena ada kegelapan. Ya kan tadi katakan dalam Ibrani juga tidak ada pertukaran bayangan. Ada terang yang luar terang di dalam Kristus itu nggak ada bayangan, semuanya saking terangnya. Ya, tidak ada bayangan di baliknya, itu nggak ada, saking terang benderangnya. Ya. Tapi kalau Anda masih hidup di dalam bayang-bayang, maka berarti ada sesuatu. Kalau kita nggak ada gray area, nggak ada, semua terang. Iya, enggak, boleh, tidak boleh, cek semua jelas, mau apa yang penting jelas terang benderang. Itu ya. Jadi nggak ada yang dirahasiakan. Orang mau bongkar-bongkar kita, apa yang mau dibongkar. Tapi ketika ada yang mau coba fitnah kita, karena kita nggak ada yang dibongkar, maka ya kita ya sudah ngomong aja apa adanya, nggak usah marah-marah. Mungkin orang akan pertama kali akan menghina kita, menghina saya, ya kan? Ya tapi biarin saja, ya kan? Biarin saja. Bisa nggak? Ya nggak bakal mempan. Diamin saja. Kenapa? Karena kalau kita respon, maka akan capek sendiri. Ya, kalau kita respon capek sendiri, biarin saja. Makanya Anda kan exhausting, aku capek berbuat baik. Saya pernah ya, capek berbuat baik. 2008 itu ya, saya bolak-balik yang saya itu hancur karena pendeta ya. Saya capek berbuat baik, saya mau jadi jahat sekalian. Ternyata ya karena saya ini anak domba, bukan anak serigala. Ya capek, kecuali kamu dilahirkan mau jadi orang jahat. Saya dilahirkan itu untuk menjadi anak domba. Ya, baunya itu adalah bau anak domba Allah. Sehingga itu bukan bidang saya untuk saya menghancurkan lawan, itu bukan bidang saya, untuk saya memusuhi orang sampai hancur itu bukan bidang saya. Walaupun mungkin pertama-tama saya senang bisa ya, kalau kita bisa menghancurkan lawan kita ya kan, apalagi saya dulu belajar jadi maklar kasus ya, kasus gede-gede. Ya bisa. Capek. Ya makanya Anda lihat itu apologet TikTok itu yang ingin berusaha saling membongkar aibnya orang, penuh kebencian ya. Kamu kira hidup mereka nggak capek? Capek. Tapi kalau kamu hidup dengan rendah hati, dengan penuh cinta, enak. Nggak usah kamu ngotot.
Nggak usah kamu sampai harus cari apa cari itu, capek. Ya, makanya awalilah dengan terang benderang. Kayak saya, contohnya saya, yayasan kita itu semua terang benderang. Hidup saya, kamu mau ngecek rekening saya hari ini bisa. Tapi kalau mau ngecek rekening saya, kamu kudu kasih persembahan kasih. Kamu udah ngasih, mau ngecek-ngecek rekening orang, nggak ngasih persembahan kasih, sembarangan kamu. Iya kan, sembarangan kamu. Nanya rekening itu berarti kamu kudu transfer. Ya kalau kamu nanya nomor rekeningmu berapa, kamu kudu transfer. Itu etikanya tuh begitu. Iya iyalah. Kamu mau tahu rekening saya, mau apalagi mau tahu isinya, berarti transfernya harus lebih banyak lagi. Kan begitu kan? Loh, kalau enggak berarti kan kamu kurang ajar, nggak tahu diri, kamu cuma nanya-nanya doang. Itu ya. Boleh kamu mau ngecek rekening saya, boleh. Boleh. Semua saya buka semua mau rekening. Tapi transfer rekening mana yang kamu mau buka, di situ kamu kudu transfer pokoknya. Iya dong. Curang, enggak curang, memang begitu etikanya. Saya kalau nanya dulu sama ya beberapa teman sini, nomor rekening berapa kirim? Ya pasti saya transfer, nggak mungkin saya cuma nanya doang. Ya pasti saya transfer, kalau sudah saya nanya pasti saya transfer. Itu loh, saya juga begitu orangnya. Kalau saya nanya pasti saya transfer. Itu, tapi kalau cuma nanya doang, udah gitu nanya sampai 5 kali ya. Setiap bulan pasti nanya nomor rekening, tapi tiap bulan nggak pernah transfer. Nah itu nanya buat apa? Ya, kamu kudu curiga, jangan-jangan mau dia buat dia nipu orang. Iya kan? Aduh, yang bener aja kamu nanya-nanya. Loh, tapi tidak ada yang tertutup. Anda boleh buka. Ya, Pak Iman pernah saya buka dulu. Ya, semua boleh buka, boleh tahu rekening saya, boleh. Saya tidak ada yang saya tutupi hidup saya. Itu ya, makanya kedua, kamu hidup di dalam kerendahan hatian. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Bermegahlah di dalam Tuhan. Ya, selalu andalkan Tuhan. Ya, pokoknya Tuhan saja, tenang saja. Nggak usah panas. Ada fitnahan, nggak usah geber-geber, nggak usah emosi. Difitnah sudah. Kalau nggak benar, bodoh amat. Yang penting kasih tahu. Ya, ada orang mencoba manas-manasin saya. Ya, itu anaknya, ada anaknya pendeta cabul itu ya. Ada satu pendeta cabul. Tapi dia merasa paling benar ya. Saya bilang, kamu nggak ingat kamu cabul ya? Sampai tak omongin gitu loh. Kamu nggak ingat kamu pendeta cabul. Kamu jangan menghakimi orang. Kalau kamu sendiri hidup masih nggak benar. Sampai tak omongin gitu ya. Nah, suatu ketika anaknya nggak terima sama saya. Dia mau fitnah-fitnah saya, adu domba sana sini. Tak crosscheck, kalau saya kan orangnya nggak suka gosip, nggak suka nyimpen. Tak tanya. Ya, orang ini begini, wah, pokoknya. Saya bilang, hati-hati kamu fitnah saya. Sudah banyak orang fitnah saya yang jungkel sendiri. Udah, nggak tak urusin. Nggak level. Makin lama, karena saya makin selalu berkemenangan, akhirnya siapapun orang ngomong apa nggak level, nggak perlu kita tanggepin. Wah dulu Rudi Yohanes ngomong begini, Saifuddin ngomong begini. Dulu saya kasih klarifikasi sekali, setelah itu nggak perlu lagi. Buat apa? Nggak level. Amin Wijaya ngomongin, akhirnya kan rontok semua mereka semua kan. Semualah sebut satu lah yang pernah fitnah saya, nggak ada yang nggak rontok. Nggak ada yang nggak rontok semua. Sesaat lamanya kita lebih rendah, direndahkan oleh orang lain, tapi kita akhirnya diangkat lebih tinggi dan diberi mahkota kemenangan. Ya, yang penting selalu ada terang, ada kerendahan hati, ada pengampunan. Ya, jangan lupa. Maka ada mahkota. Tuhan Yesus memberkati.